mahasiswi perantauan yang cerdas dan penuh ambisi, selalu merasa bahwa dunia kampus adalah tempat di mana impian-impian besarnya bisa terwujud. Namun, semuanya berubah saat ia mulai terobsesi dengan Pak Wawan, seorang dosen muda yang tampan dan namun sudah beristri. Tanpa sadar, Sheena terjebak dalam ambisi berbahaya, menggunakan cara-cara gelap untuk mendapatkan perhatian Pak Wawan, termasuk parfum setan dan susu pemberian seorang nenek dukun. Semakin ia mendekat, semakin dalam ia tenggelam dalam perasaan yang salah. Tindakan-tindakannya mulai mengubah kehidupannya, membawa keretakan pada hubungan Pak Wawan dengan istrinya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Sheena, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, berdiri di depan jendela kosannya yang sempit, menatap keluar dengan pandangan kosong. Kota ini, dengan segala keramaiannya, terasa begitu jauh dari kampung halamannya yang tenang. Di kampung, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai kekeluargaan dan kedekatan sosial. Namun di sini, di kota besar, ia merasa seperti hanya sebuah titik kecil di tengah kerumunan. Meski telah menginjakan kaki di kota ini lebih dari 1 tahun, rasa sepi dan rindu akan kampung halaman masih terus menghantuinya. Sheena berasal dari keluarga yang berkecukupan, meskipun bukan dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang petani sukses, dan ibunya adalah guru di sekolah dasar setempat. Keduanya memiliki prinsip keras dalam mendidik anak-anak mereka, mengutamakan pendidikan sebagai jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sejak kecil, Sheena sudah diajarkan untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ia tahu betul bahwa pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk mengubah nasib, dan itulah yang membuatnya begitu bersemangat untuk melanjutkan kuliah di kota besar ini. Namun, di balik semangat itu, Sheena merasakan adanya kekosongan. Kehidupan kampus tidak seindah yang ia bayangkan. Walaupun ia pintar dan selalu menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di kelas, ia merasa sedikit terasing. Banyak teman-temannya yang lebih akrab satu sama lain, sedangkan Sheena lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Ia jarang berbicara dengan orang lain di luar urusan kuliah. Bahkan sesekali ia merasa cemas untuk bergabung dalam diskusi kelompok, karena rasa tidak percaya diri yang ia rasakan. Sheena tidak pernah benar-benar terbiasa dengan keramaian. Di kampung, semuanya begitu sederhana, dan hampir setiap orang saling mengenal. Namun di sini, di kota besar, orang-orang tampaknya lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kadang-kadang, Sheena merasa seperti kehilangan arah. Ia ingin berteman, tapi seringkali merasa canggung, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalanginya untuk benar-benar dekat dengan orang lain. Di balik kesendiriannya, ada satu hal yang membuat hatinya berdebar-debar. Sejak semester pertama, Sheena mulai tertarik pada salah satu dosennya, Pak Wawan. Pak Wawan adalah seorang dosen muda yang baru mengajar di kampus tersebut. Usianya masih sangat muda untuk seorang dosen, sekitar 30-an tahun, namun sudah memiliki reputasi yang cukup baik di bidangnya. Ia dikenal cerdas, berwawasan luas, dan juga tampan. Tidak hanya itu, Pak Wawan memiliki cara mengajar yang sangat menarik, yang membuat Sheena dan banyak mahasiswa lainnya terpesona. Setiap kali Pak Wawan mengajar, Sheena merasa matanya tidak bisa lepas dari pria itu. Suaranya yang tegas namun ramah, membuat suasana kelas terasa hidup. Pak Wawan sering mengajukan pertanyaan yang mengundang diskusi, dan ia mampu membuat topik-topik yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Sheena merasa sangat tertarik pada setiap pembahasan yang disampaikan Pak Wawan, meskipun pada awalnya ia hanya tertarik pada cara Pak Wawan mengajar. Namun, lama-kelamaan, ketertarikannya mulai berkembang ke arah lain. Ada sesuatu dalam diri Pak Wawan yang membuat hati Sheena berdebar-debar setiap kali mereka bertemu. Senyum Pak Wawan yang ramah, cara dia berbicara dengan percaya diri, dan matanya yang penuh perhatian, semuanya semakin mengikat perasaan Sheena padanya. Setiap kali Pak Wawan memberikan penjelasan tentang materi kuliah, Sheena merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Hanya ada mereka berdua. Ia menyadari bahwa ia mulai jatuh hati pada dosennya, meskipun ia tahu betul bahwa itu adalah perasaan yang seharusnya tidak ada. Pak Wawan sudah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Arum, yang sering hadir di acara-acara kampus bersama suaminya.
Arum adalah wanita yang sangat baik, sopan, dan selalu tampak bahagia di sisi Pak Wawan. Namun, meskipun ia tahu bahwa Pak Wawan sudah menikah, perasaan itu tak bisa ia hentikan. Sheena mulai sering mencari alasan untuk lebih sering berinteraksi dengan Pak Wawan. Ia mengajukan pertanyaan yang tidak terlalu penting hanya untuk bisa berbicara dengan Pak Wawan, meskipun biasanya ia hanya mendapat jawaban singkat dari pria itu. Namun, setiap kali Pak Wawan memberi perhatian lebih padanya, meskipun hanya sekejap, hati Sheena melambung. Kadang-kadang, Sheena merasa cemas, takut Pak Wawan mengetahui perasaannya. Ia tahu bahwa ini adalah perasaan yang salah. Sheena tidak ingin menyakiti siapapun, apalagi Arum, yang terlihat sangat mencintai suaminya. Namun, perasaan yang semakin kuat ini membuat Sheena merasa kebingungan. Apakah perasaan ini akan berlalu seiring berjalannya waktu, ataukah ia akan terus terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan? Sheena mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan, di ruang kelas, dan di tempat-tempat lain yang mungkin bisa membuatnya lebih dekat dengan Pak Wawan, meskipun ia tahu bahwa semua itu adalah usaha yang sia-sia. Ia juga mulai memikirkan tentang bagaimana caranya bisa menarik perhatian Pak Wawan lebih dari sekadar mahasiswi yang hadir dalam kelasnya. Tanpa disadari, perasaan obsesif mulai menguasai dirinya. Malam itu, setelah kuliah selesai, Sheena duduk di depan jendela kosannya, memandangi jalanan yang sepi. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami. Namun, entah mengapa, hatinya selalu berdebar setiap kali ia memikirkan Pak Wawan. Ia ingin merasakan kedekatan dengan pria itu, meskipun ia tahu betapa salahnya perasaan tersebut. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang harus ia lakukan agar bisa lebih dekat dengan Pak Wawan. Begitu banyak pertanyaan yang berputar di benaknya. Apakah perasaan ini hanya sebuah fase, ataukah ia benar-benar jatuh cinta pada dosennya? Namun, jawaban itu belum juga datang. Yang pasti, perasaan itu semakin mengganggu Sheena, dan ia merasa semakin terperangkap dalam kesendiriannya. Pagi itu, Sheena tiba lebih awal di kelas, seperti biasanya. Cuaca cerah dan langit biru memberi semangat tersendiri. Ia duduk di tempat yang sudah menjadi kebiasaannya di bagian belakang kelas, tempat di mana ia bisa menyendiri, mengamati suasana kelas, dan menyimak setiap detail dengan lebih tenang. Kelas kali ini adalah mata kuliah tentang metodologi penelitian, yang diajarkan oleh Pak Wawan, dosen muda yang belakangan ini semakin sering menghiasi pikirannya. Dari tempat duduknya yang agak di pojok, Sheena bisa melihat Pak Wawan memasuki ruang kelas dengan langkah yang percaya diri. Pak Wawan mengenakan jas hitam rapi dan dasi biru yang tampak kontras dengan kulitnya yang sedikit coklat. Ia adalah pria dengan postur tubuh tinggi semampai dan wajah tampan yang tak bisa dipungkiri. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuat Sheena terpesona. Cara Pak Wawan berbicara, dengan nada yang tenang namun pasti, seakan memancarkan sebuah aura kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa tertarik. Sheena hanya bisa memandangi dari jauh, mencoba untuk tidak terlihat terlalu jelas. Namun, tak jarang matanya bertemu dengan mata Pak Wawan yang melirik ke arahnya sejenak, dan itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Wawan sering tersenyum tipis saat berbicara. Meskipun senyum itu tidak pernah terlalu lama, hanya cukup untuk membuat suasana di kelas menjadi lebih akrab. Itu adalah senyum yang membuat Sheena merasa seperti dunia berhenti sejenak, seolah-olah hanya ada mereka berdua di ruang itu. Hari itu, Pak Wawan masuk dengan cara yang biasa, dengan langkah cepat dan percaya diri. Ia membuka laptopnya, mempersiapkan materi kuliah di depan kelas. Saat ia mulai berbicara, suara Pak Wawan langsung menarik perhatian Sheena. Ia memiliki kemampuan untuk membuat setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa penting dan penuh makna. Tidak seperti beberapa dosen lain yang terkadang sulit dimengerti, Pak Wawan mampu menyederhanakan topik-topik rumit menjadi hal yang mudah dipahami. Bahkan, ia tidak jarang menambahkan humor ringan yang membuat suasana kelas menjadi hidup. Sheena terpesona dengan cara Pak Wawan mengajar. Setiap kali Pak Wawan menjelaskan konsep penelitian dengan rinci dan jelas, Sheena merasa semakin tertarik. Setiap kata yang diucapkan Pak Wawan seolah menjadi petunjuk baru bagi dirinya untuk lebih memahami dunia akademis yang baru ia masuki. Namun,
Tidak hanya itu yang membuat Shina semakin terpesona. Sikap Pak Wawan yang ramah, namun tetap tegas, memberikan rasa aman bagi mahasiswa untuk berani bertanya atau berbicara di depan kelas. Suatu kali, saat sesi tanya-jawab, Shina merasa seperti sebuah kebetulan yang menarik ketika Pak Wawan secara langsung mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Shina, bagaimana pendapatmu tentang penerapan metode kualitatif dalam penelitian sosial? Pak Wawan bertanya dengan tatapan yang penuh perhatian. Shina yang saat itu sedikit gugup, menjawab dengan suara yang agak bergetar, "Saya rasa metode kualitatif lebih cocok digunakan untuk penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena sosial, Pak." Karena, Shina berhenti sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Pak Wawan tersenyum, memberinya kesempatan untuk melanjutkan. "Ya, lanjutkan saja Shina." "Tidak apa-apa," Pak Wawan berkata dengan sabar, matanya tetap tertuju pada Shina. Setelah beberapa detik, Shina akhirnya bisa melanjutkan jawabannya dengan lebih percaya diri. Pak Wawan mengangguk pelan dan memberikan apresiasi terhadap jawaban yang cukup baik. "Betul Shina. Terima kasih. Itu adalah pemahaman yang sangat tepat," katanya dengan nada yang begitu mendukung. Kalimat itu membuat Shina merasa sangat dihargai, lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Hatinya sedikit melompat, dan meskipun ia berusaha tetap tenang, senyum lebar tak bisa disembunyikan di wajahnya. Sejak saat itu, Shina mulai merasa lebih percaya diri. Pak Wawan tampaknya lebih sering mengajaknya berbicara setelah kelas selesai. Kadang mereka membahas hal-hal seputar kuliah, dan terkadang Pak Wawan memberikan masukan tentang cara belajar yang lebih efektif. Setiap kali berbicara dengan Pak Wawan, Shina merasa dunia ini menjadi lebih berwarna. Percakapan-percakapan kecil itu, meskipun tidak pernah terlalu pribadi, seakan memberi Shina kehangatan yang selama ini ia cari. Setiap senyum Pak Wawan, meskipun singkat, terasa seperti sebuah hadiah yang sangat berharga bagi Shina. Namun, semakin lama perasaan itu semakin kuat. Shina merasa cemas, takut jika ketertarikannya terhadap Pak Wawan bisa terdeteksi. Pak Wawan adalah dosen yang sangat profesional, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perlakuan khusus terhadap dirinya. Bahkan, meskipun ia sering memberikan perhatian lebih, Shina merasa itu hanyalah bagian dari sikapnya yang ramah terhadap semua mahasiswa. Pak Wawan sendiri tampaknya tidak terlalu memperlihatkan ketertarikan lebih dari sekadar hubungan dosen dan mahasiswa. Namun, bagi Shina, setiap pertemuan dengan Pak Wawan menjadi momen yang selalu dinantikan. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Pak Wawan, bagaimana dia berjalan, cara dia berbicara, bahkan hingga cara dia menyusun materi kuliah. Segala hal kecil tentang Pak Wawan terasa begitu berarti bagi Shina. Suatu hari, setelah kelas selesai, Shina memberanikan diri untuk mendekati Pak Wawan di meja dosen. "Pak Wawan, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang tadi. Apakah ada referensi tambahan yang bisa saya baca?" Tanyanya dengan suara pelan namun penuh harap. Pak Wawan menatapnya sejenak dan kemudian tersenyum. "Tentu Shina. Saya akan kirimkan beberapa referensi ke emailmu setelah ini," jawab Pak Wawan sambil membuka laptopnya. Shina mengangguk dan tersenyum, meskipun hatinya berdebar keras. Ketika ia meninggalkan ruang kelas, ada perasaan hangat yang mengalir di dalam dirinya. Meskipun Pak Wawan mungkin hanya menganggapnya sebagai mahasiswa yang ingin belajar lebih banyak, bagi Shina, itu adalah sebuah tanda bahwa ia semakin dekat dengan Pak Wawan, meskipun hanya sedikit. Setiap pertemuan dengan Pak Wawan semakin memperburuk kebingungannya. Ia tahu perasaan ini mungkin tidak bisa menjadi kenyataan, tetapi setiap momen yang ia habiskan dekat dengan Pak Wawan, meskipun dalam batasan profesional, membuatnya merasa semakin sulit untuk melepaskan diri dari perasaan yang telah menyusup ke dalam hatinya. Pada suatu malam yang sunyi, setelah menyelesaikan tugas kuliah, Shina duduk termenung di depan meja belajar. Semua buku dan catatannya berantakan di atas meja, tapi matanya kosong, tak bisa fokus. Ia memikirkan satu hal, bagaimana caranya agar Pak Wawan benar-benar melihatnya lebih dari sekadar mahasiswi biasa di kelasnya? Meskipun ia tahu itu adalah sebuah langkah yang sangat berbahaya, rasa ingin tahu dan obsesinya semakin besar. Suatu pagi yang cerah,
Sheena bertemu dengan seorang nenek yang dijuluki warga sekitar sebagai Nenek Dukun. Nenek ini dikenal oleh beberapa orang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam membantu orang-orang yang ingin memecahkan masalah pribadi, baik itu masalah cinta, pekerjaan, atau hubungan. Beberapa orang pernah bercerita bahwa nenek ini memiliki pengetahuan tentang cara-cara tradisional yang dapat membantu seseorang mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan cara yang tidak biasa. Sheena, yang pada awalnya merasa skeptis, mendengar cerita tentang nenek dukun itu dari teman kosannya. Teman itu bercerita tentang bagaimana nenek tersebut membantu seseorang mendapatkan perhatian dari orang yang mereka cintai dengan cara yang khusus. Sheena merasa penasaran, dan meskipun ia tahu bahwa itu bisa berbahaya, rasa penasaran dan keinginannya untuk mendekatkan diri dengan Pak Wawan mendorongnya untuk menemui nenek dukun tersebut. Pada suatu sore yang senyap, Sheena memutuskan untuk pergi ke rumah nenek itu. Rumahnya terletak di ujung gang, jauh dari keramaian, dan tampak sedikit kumuh. Sheena menelan ludah saat mengetuk pintu rumah yang usang itu. Setelah beberapa detik, pintu terbuka perlahan, dan seorang nenek tua dengan wajah keriput muncul di hadapannya. "Kamu datang untuk apa?" tanya nenek itu dengan suara serak, menatap Sheena dengan mata yang tajam meskipun usianya yang sudah sangat tua. "Bu, saya ingin minta bantuan," Sheena berkata, suaranya agak bergetar. Saya ingin mendapatkan perhatian seseorang. Seseorang yang saya sukai, tapi dia sudah menikah." Nenek itu menatap Sheena sejenak, seperti sedang menilai dalam-dalam. Kemudian, dengan pelan, ia mengangguk dan menyuruh Sheena masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, suasana terasa gelap dan pengap. Aroma ramuan dan herbal memenuhi udara, memberikan kesan magis yang tidak bisa diabaikan. Setelah mendengarkan keluh kesah Sheena, nenek itu mulai memberi petunjuk. "Ada satu cara untuk membuat hati seseorang tertarik padamu. Tetapi ingat anakku, ini bukanlah hal yang mudah dan bukan tanpa risiko." Nenek itu lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Kamu harus menggunakan susuk, sebuah benda yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Selain itu, kamu juga perlu memakai parfum khusus yang bisa menarik perhatian orang yang kamu tuju." Sheena mendengarkan dengan cermat. Meski perasaan ragu mulai muncul, ia merasa dorongan untuk melangkah lebih jauh lebih kuat. Keinginan untuk mendapatkan perhatian Pak Wawan lebih besar daripada rasa takutnya. Ia merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Pak Wawan, dan jika ini berhasil, ia bisa meraih apa yang selama ini ia inginkan. Nenek itu memberi sebuah botol kecil berisi cairan yang kelihatannya kental dan berwarna gelap. "Ini parfum khusus. Gunakan ini setiap kali kamu ingin menarik perhatiannya. Jangan berlebihan, cukup sedikit. Tetapi ingat, kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu lakukan," kata nenek itu sambil memberikan sebuah senyum tipis yang tampak misterius. Kemudian, nenek itu menyerahkan sebuah benda kecil kepada Sheena, yang disebut sebagai susuk. Benda itu terbuat dari logam kecil yang tipis, berbentuk seperti jarum yang sangat halus. Malam itu, setelah pulang dari rumah nenek dukun, Sheena merasa gelisah. Namun, rasa penasaran dan hasrat untuk bisa dekat dengan Pak Wawan lebih besar daripada segala keraguan yang ada dalam dirinya. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk nenek tersebut. Di depan kaca, ia memasukkan susu ke dalam tubuhnya dengan hati-hati, merasakan setiap langkahnya dengan cemas. Kemudian, ia meneteskan parfum itu sedikit di leher dan pergelangan tangannya. Aroma yang tajam dan aneh terasa menyelimuti dirinya, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari setelah Sheena menggunakan parfum dan susuk itu terasa sangat berbeda. Ada perasaan aneh yang mengalir di dalam dirinya, rasa percaya diri yang lebih besar, seolah dunia terbuka lebar untuknya. Perubahan itu tidak hanya dirasakannya sendiri, tetapi juga mulai tampak jelas di mata orang lain, termasuk Pak Wawan. Setiap kali mereka bertemu, Sheena merasa Pak Wawan melihatnya dengan cara yang berbeda. Awalnya, itu hanya terasa seperti kebetulan. Namun, semakin lama, perhatian Pak Wawan terhadapnya semakin intens. Setelah kelas selesai pada hari itu,
Pak Wawan mendekatinya dengan senyuman yang lebih hangat dari biasanya. "Shina, kamu terlihat semakin cerah belakangan ini. Ada yang berubah ya?" kata Pak Wawan sambil menyentuh ujung kacamata yang ada di hidungnya, memberi kesan bahwa ia mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Shina merasa hatinya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. "Ada beberapa perubahan dalam rutinitas saya, Pak. Mungkin itu yang membuat saya merasa lebih baik," jawab Shina, berusaha terdengar santai meskipun dalam hatinya ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Ia sadar betul bahwa perhatian Pak Wawan bukanlah hal yang biasa. Dosen yang biasanya hanya memperlakukan mahasiswa dengan sikap profesional kini, tampak meluangkan waktu lebih untuk berbicara dengannya, memberikan perhatian lebih. "Kalau begitu, itu bagus. Saya senang melihat kamu lebih percaya diri, Shina," Pak Wawan melanjutkan sambil menyusun beberapa buku di atas meja dosennya. Matanya bertemu dengan mata Shina sejenak, dan Shina merasakan perasaan hangat menyelimuti dirinya. Shina tahu bahwa ini adalah hasil dari langkah yang telah ia ambil. Parfum yang diberikan nenek dukun, susuk yang ia pasang, semuanya mulai membuahkan hasil. Semua perasaan ragu yang sebelumnya mengganggunya kini terasa terbayar dengan perhatian Pak Wawan. Semakin lama, ia merasa semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Perasaan yang semula ia anggap sebagai keinginan untuk belajar lebih dekat dengan Pak Wawan kini berkembang menjadi obsesi. Dalam beberapa hari berikutnya, perhatian Pak Wawan semakin tampak jelas. Mereka mulai berbicara lebih sering setelah kelas, dan Pak Wawan sering menyarankan buku atau artikel yang bisa membantu Shina lebih memahami materi kuliah. Ia bahkan beberapa kali mengajak Shina untuk berbicara tentang topik-topik yang lebih dalam di luar jam kuliah. Meskipun setiap perbincangan mereka masih terbilang formal, Shina merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Wawan memandangnya. Suatu hari, setelah selesai kelas, Pak Wawan mengajaknya untuk makan siang bersama di kantin kampus. "Shina, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang pendapat kamu tentang topik yang kita bahas tadi," ujar Pak Wawan dengan nada yang penuh perhatian. Shina merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Makan siang bersama dosen yang selama ini hanya ia anggap sebagai idola akademis adalah sebuah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Setelah sedikit ragu, Shina akhirnya mengangguk. "Tentu, Pak. Saya akan senang sekali," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Di kantin, mereka duduk di meja yang agak terpencil, jauh dari keramaian. Pembicaraan mereka dimulai dengan topik kuliah yang baru saja mereka bahas, tetapi tidak lama kemudian beralih ke topik yang lebih pribadi. Pak Wawan mulai bercerita tentang masa kuliahnya dulu, bagaimana ia menghadapi tantangan sebagai mahasiswa yang baru memulai karir akademis, dan bagaimana ia jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Shina mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa semakin terpesona oleh cara Pak Wawan berbicara. "Aku dulu pernah merasa kesepian juga, Shina. Seperti kamu mungkin rasakan sekarang. Dunia akademik bisa sangat mengisolasi, tetapi di saat yang sama, itu memberikan banyak pelajaran berharga," kata Pak Wawan, menatap Shina dengan penuh pengertian. Shina hanya mengangguk, merasa bahwa kata-kata Pak Wawan sangat berarti baginya. Ia merasa semakin dekat, meskipun di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang perlahan tumbuh. Makan siang itu berlangsung cukup lama, dan selama itu, Shina merasa semakin nyaman berada di dekat Pak Wawan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tidak hanya tentang kuliah, tetapi juga tentang kehidupan mereka masing-masing. Meski Pak Wawan masih berbicara dengan penuh kehati-hatian, Shina bisa merasakan kehangatan dalam percakapan mereka. Ada kedekatan yang mulai tumbuh, yang membuat Shina merasa semakin yakin bahwa ia ada di jalan yang benar. Beberapa minggu setelah makan siang itu, Pak Wawan mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan lebih lanjut. Ia mulai lebih sering menyapa Shina dengan lebih hangat, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di luar jam kuliah. Setiap kali mereka bertemu, Pak Wawan akan memberikan senyum yang lebih tulus, dan seringkali mereka melanjutkan percakapan singkat di luar kelas. Terkadang, mereka berbicara tentang hal-hal kecil, seperti buku yang baru saja mereka baca atau film yang baru mereka tonton. Ada semacam koneksi yang terasa antara mereka,
Dan meskipun tidak ada yang secara eksplisit menyatakan perasaan, Shina bisa merasakannya. Pak Wawan juga sering memberinya perhatian lebih, terutama dalam hal akademik. Ia sering mengajarkan Shina konsep-konsep yang lebih dalam, atau memberikan saran mengenai penelitian yang sedang ia kerjakan. Beberapa kali, mereka bertemu di perpustakaan untuk berdiskusi, dan setiap pertemuan itu terasa semakin intim. Pak Wawan mulai memperlihatkan sisi yang lebih pribadi, sisi yang tidak hanya seorang dosen yang profesional, tetapi juga seorang pria yang mulai terbuka dengan Shina. Namun, meskipun Shina merasa semakin dekat dengan Pak Wawan, ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang mulai menggerogoti dirinya. Ia tahu bahwa perhatian yang diterima bukanlah hal yang normal, dan di dalam hatinya, ia mulai merasakan adanya peringatan dari suara kecil yang berbisik padanya. Pak Wawan sudah menikah. Ia sudah memiliki istri yang tampaknya sangat mencintainya. Tetapi semakin lama, Shina merasa bahwa perasaan itu semakin tak terbendung. Pada suatu sore, setelah sebuah diskusi panjang di perpustakaan, Pak Wawan mengajaknya untuk pergi ke tempat karaoke. "Bagaimana kalau kita karaoke setelah ini, Shina? Cobalah untuk melepas penat sejenak," tawar Pak Wawan. Shina sedikit terkejut, tetapi dengan cepat ia mengangguk. "Baik Pak, saya ikut," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar, meskipun ia tahu bahwa ajakan ini adalah langkah lebih jauh lagi. Malam itu, langit mulai gelap ketika Pak Wawan dan Shina keluar dari kampus menuju tempat karaoke yang terletak tak jauh dari kampus. Meskipun sedikit ragu, Shina memutuskan untuk ikut, tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk lebih dekat dengan Pak Wawan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang semakin jauh dari batas. Namun dorongan untuk mendapatkan perhatian Pak Wawan sudah terlalu besar, dan malam itu tampaknya menjadi puncaknya. Di dalam mobil, suasana terasa lebih santai dibandingkan sebelumnya. Pak Wawan, yang biasanya tampak serius dan penuh pertimbangan, kini terlihat lebih rileks. Senyum tipisnya yang sering ia tunjukkan di kelas kini lebih lebar, lebih bersahabat. Shina merasa sedikit canggung, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia menatap keluar jendela, memandangi jalanan yang mulai dipenuhi cahaya lampu kota. Ketika mereka sampai di tempat karaoke, suasana menjadi semakin tidak biasa. Ruangan yang mereka pilih tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Ada sofa besar dengan meja di tengahnya, dihiasi dengan lampu yang redup. Sebuah layar besar menampilkan daftar lagu yang bisa mereka pilih. Shina merasa sedikit tegang saat Pak Wawan mempersilakan dia untuk memilih lagu pertama. "Shina, kamu yang pilih dulu. Aku lebih suka mendengarkan kamu bernyanyi," kata Pak Wawan sambil tersenyum hangat. Shina merasa hati kecilnya berdegup kencang. Ia memilih lagu yang sederhana, lagu pop yang ia tahu cukup baik. Suaranya tidak sempurna, tetapi ia berharap bisa menyanyikannya dengan baik di depan Pak Wawan. Saat lagu dimulai, Shina bernyanyi dengan penuh semangat, mencoba untuk menikmati momen itu meskipun ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Pak Wawan, yang duduk di sampingnya, memberi tepuk tangan kecil setelah Shina selesai menyanyi. "Bagus sekali Shina. Kamu punya suara yang bagus," pujinya dengan tulus. Shina tersenyum, merasa sedikit lega. "Terima kasih Pak. Bapak juga harus bernyanyi," katanya, mencoba untuk meredakan ketegangannya sendiri. Namun, Pak Wawan hanya tertawa kecil, terlihat sedikit enggan. "Aku ini sudah tua Shina. Suara aku pasti jauh lebih buruk daripada suara kamu," jawab Pak Wawan dengan nada bercanda, meskipun matanya tampak menyeratkan sesuatu yang lebih dalam. Shina tertawa, merespon candaannya dengan ringan. Mereka terus bernyanyi bersama, memilih lagu-lagu yang ringan dan menyenangkan. Momen-momen itu terasa begitu menyenangkan bagi Shina. Setiap lagu yang mereka nyanyikan bersama, membuat kedekatan di antara mereka semakin terasa. Tidak ada tekanan akademik, tidak ada batasan dosen dan mahasiswa. Mereka hanya dua orang yang sedang menikmati waktu bersama. Namun, suasana itu berubah sedikit demi sedikit. Ketika mereka mulai sedikit lebih santai, Pak Wawan mulai memandang Shina dengan cara yang lebih intens. Shina, yang awalnya merasa nyaman dan rileks, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Matanya bertemu dengan mata Pak Wawan,
Dan untuk sesaat, keduanya hanya diam, seolah-olah waktu berhenti. Pak Wawan kemudian berdiri dan berjalan ke dekat Shina. Shina, aku merasa kita bisa berbicara lebih banyak malam ini, bukan hanya tentang kuliah bukan? Kata Pak Wawan dengan suara yang lebih dalam dan sedikit berbeda dari biasanya. Shina yang merasa terkejut hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Pak Wawan duduk di sampingnya, lebih dekat dari sebelumnya. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani hanya karena aku seorang dosen. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi lebih dari sekadar mahasiswi di mataku. Lanjut Pak Wawan dengan suara pelan. Shina merasa jantungnya berdegup kencang. Kalimat itu begitu berbeda dari yang biasa didengarnya. Ia tahu bahwa Pak Wawan sedang mengungkapkan sesuatu yang lebih pribadi. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih intim, lebih berat. Meskipun suasana karaoke yang ceria masih bergema di latar belakang, Shina merasa seperti berada di dunia yang berbeda, di dalam ruang kecil yang hanya ada mereka berdua. Tanpa sadar, Pak Wawan meraih tangan Shina, dan meskipun itu adalah sentuhan yang sangat sederhana, bagi Shina itu terasa seperti petir yang menyambar. Tangan mereka bersentuhan, dan Shina bisa merasakan kehangatan dari tubuh Pak Wawan. Ia merasa bingung, antara ingin melepaskan diri dari situasi ini atau menyerah pada perasaan yang sudah begitu lama ia pendam. Shina, kamu tahu kan bahwa aku sudah menikah, kan? Pak Wawan tiba-tiba bertanya, suaranya terdengar serius, seakan-akan ia ingin memastikan bahwa Shina memahami situasi mereka. Shina mengangguk, tetapi hatinya bergejolak. Ya Pak, saya tahu, jawabnya pelan. Namun, saat itu, ia merasa ada perasaan lain yang mulai muncul, sebuah rasa bersalah yang datang begitu tiba-tiba. Meskipun ia sudah lama memendam perasaan ini, ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sesuatu yang benar. Pak Wawan menarik napas panjang, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin kamu merasa canggung Shina. Kita bisa berbicara seperti teman bukan? Katanya, dan ada sedikit keresahan di balik suaranya. Shina merasa hatinya berdebar lebih kencang. Ia tahu, meskipun kata-kata itu terdengar seperti usaha untuk menjaga jarak, kenyataannya mereka semakin dekat, dan semuanya terasa semakin rumit. Momen ini, malam karaoke ini, bukanlah hanya tentang menyanyi atau menikmati waktu bersama. Ini lebih dari itu, sebuah titik balik yang akan mengubah banyak hal. Saat mereka melanjutkan percakapan, tanpa sadar mereka mulai berbicara lebih dalam. Tidak hanya tentang kuliah atau pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan pribadi mereka. Pak Wawan mulai bercerita tentang istri dan kehidupannya, tentang bagaimana ia merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Shina yang awalnya merasa canggung, mulai merasa iba. Namun, ada perasaan yang bertumbuh di dalam dirinya, perasaan ingin menjadi bagian dari hidup Pak Wawan. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang salah. Namun semakin dalam ia terlibat dalam percakapan itu, semakin sulit baginya untuk mundur. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum mereka sadar, malam sudah larut. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pulang, tetapi suasana malam itu meninggalkan dampak yang tak terhapuskan. Di perjalanan pulang, Shina merasa sangat bingung. Di satu sisi, ia merasa senang karena Pak Wawan akhirnya memberikan perhatian lebih, tetapi di sisi lain, ada perasaan bersalah yang semakin mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Namun, meskipun begitu, ia juga merasakan sesuatu yang kuat dalam dirinya. Sebuah harapan yang tumbuh dari dalam, harapan yang semakin mengakar, yang mulai mengendalikan dirinya. Malam karaoke itu tidak hanya mengubah suasana hati Shina, tetapi juga membuka sebuah jalan yang penuh dengan godaan dan konsekuensi. Ia tahu bahwa ia sudah berada di ujung jurang. Keesokan harinya, suasana kampus terasa biasa saja bagi Shina, meskipun hatinya diliputi kebingungan dan perasaan bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Malam karaoke bersama Pak Wawan seperti bayangan yang terus menghantui setiap langkahnya. Ia mencoba untuk fokus pada kuliah, tetapi matanya lebih sering melirik ke pintu kelas, berharap Pak Wawan akan muncul dan memberi perhatian lebih. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Pak Wawan, ia merasa seolah ada jarak yang semakin lebar di antara mereka.
Pak Wawan mungkin tidak menyadari, tetapi Shina merasa perbedaan itu begitu jelas. Namun, di balik kebingungannya, ada perasaan lain yang mulai muncul dalam diri Shina, rasa takut. Ketakutan akan apa yang telah ia lakukan, ketakutan akan konsekuensi dari langkah-langkah yang semakin ia ambil dalam obsesi terhadap Pak Wawan. Meskipun ia mencoba untuk menutup mata dan terus melangkah, suara hati kecilnya mulai mengingatkan bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh. Hari itu, ketika Shina sedang duduk di kantin setelah kuliah, ia mendapat pesan singkat dari teman kosannya. Temannya memberitahu bahwa Arum, istri Pak Wawan, baru saja pulang dari luar kota dan terlihat sedikit cemas. Teman Shina mengatakan bahwa Arum tampak lebih diam dan lebih sering menghabiskan waktu untuk berdoa di rumah. Shina terkejut mendengar hal itu. Arum, wanita yang selalu tampak sempurna, kini tampak terganggu dengan sesuatu. Ia merasa seolah-olah semua ini ada hubungannya dengan dirinya. Tiba-tiba, bayangan malam karaoke itu kembali menghantui pikiran Shina. Ia membayangkan betapa Arum mungkin merasa cemas dan khawatir tentang suaminya. Mungkin karena adanya perubahan yang tidak bisa ia pahami. Shina tahu, meskipun Pak Wawan mungkin tidak menyadarinya, ia telah merusak kedamaian keluarga kecil itu. Di sisi lain, Arum, yang tengah berdoa di rumah, merasakan ketegangan yang tak terungkapkan dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun menikah dengan Pak Wawan, ia merasa ada yang berbeda dari suaminya belakangan ini. Pak Wawan yang dulunya selalu pulang tepat waktu kini sering pulang larut malam, dan ketika pulang, ia tampak cemas dan jauh. Arum, yang selalu merasa dekat dengan suaminya, mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Malam itu, setelah melakukan sholat malam, Arum berdoa dengan penuh keyakinan. Matanya yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Hatinya penuh dengan permohonan. Ia berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan kekuatan bagi keluarganya, agar suaminya diberikan kekuatan iman dan kesadaran untuk menjaga rumah tangga mereka. Arum tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi ia merasa harus berdoa untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka. Ya Allah, aku memohon kepada MU, berikanlah kekuatan kepada suamiku, Pak Wawan, agar ia selalu berada di jalan MU yang lurus, agar ia tidak terjerumus dalam godaan duniawi yang dapat merusak keluarganya. Lindungilah kami, ya Allah. Jangan biarkan hubungan kami terpecah belah. Doa Arum dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Air mata Arum mulai mengalir, tetapi ia merasa tenang setelah berdoa. Doanya mungkin tak langsung dijawab, namun ia tahu bahwa ia telah meletakkan semuanya di tangan Allah. Ia percaya bahwa Tuhan akan menjaga keluarganya, memberikan yang terbaik untuknya. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang setelah berdoa, perasaan cemasnya tetap ada, dan ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang menyelimuti hatinya. Sementara itu, Shina merasakan kegelisahan yang sama. Setiap kali ia melihat Pak Wawan, ia merasakan ketegangan di antara mereka. Seakan ada sesuatu yang belum ia pahami, namun ia tidak berani bertanya atau mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ia merasa semakin terperangkap dalam dilema, antara keinginannya untuk tetap mendapatkan perhatian Pak Wawan dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Satu sisi dari dirinya terus membujuk, mengatakan bahwa ia sudah berusaha keras untuk mendekatkan diri dengan Pak Wawan, dan bahwa ini adalah kesempatan yang jarang datang. Namun, di sisi lain, ada suara hati yang semakin keras menegur, mengingatkan Shina bahwa ia telah melakukan hal yang salah. Pak Wawan sudah menikah, dan ia sudah melampaui batas yang seharusnya tidak dilanggar. Tindakannya bukan hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga keluarga Pak Wawan, terutama Arum, yang tampaknya semakin merasakan adanya perubahan dalam hubungan mereka. Suatu malam, setelah mendengar kabar tentang Arum yang lebih sering berdoa, Shina merasa semakin tidak nyaman. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia mencoba untuk berpikir jernih, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk dihentikan. Ia mulai merasakan dampak dari perbuatannya, bukan hanya perasaan bersalah yang menghantui, tetapi juga penyesalan yang semakin dalam. Pada malam yang sama, Shina terbangun tengah malam,
terjaga dari tidurnya yang gelisah. Ia merasakan tubuhnya lemah, perasaan tidak tenang yang semakin mencekam. Wajahnya terlihat pucat, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang janggal dalam dirinya. Sebelumnya, ia merasa segar dan bersemangat setelah menggunakan parfum dan susuk. Namun kini tubuhnya terasa lemas, dan wajahnya mulai berjerawat parah. Keadaan ini sangat berbeda dari yang ia rasakan sebelumnya, dan ia merasa khawatir. Dengan langkah tergesa-gesa, Sheena pergi ke dokter keesokan harinya, berharap mendapatkan penjelasan tentang kondisi tubuhnya yang semakin buruk. Namun, dokter hanya memberikan resep untuk obat jerawat dan mengatakan bahwa stres bisa menjadi penyebab fisik dari masalah kulit yang dialaminya. Namun, rasa khawatir itu tetap menggerogoti hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ketika malam datang, Sheena terbangun dengan mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang wanita yang sangat mirip dengan Arum. Wanita itu tampak marah dan mengejarnya dengan tatapan penuh kebencian. Sheena berlari dalam mimpinya, tetapi wanita itu terus mendekat, seolah ingin menghukumnya atas perbuatannya. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sheena terdiam sejenak, merasakan perasaan takut yang begitu mendalam. Ia menyadari bahwa mungkin ia telah melangkah terlalu jauh. Mimpi itu seolah memberi peringatan kepadanya. Perhatian yang ia inginkan dari Pak Wawan tidak seharusnya didapatkan dengan cara yang salah. Ia tidak tahu apakah ini pertanda atau sekadar kebetulan, tetapi yang pasti, hatinya kini dipenuhi dengan penyesalan yang tak terungkapkan. Malam-malam berikutnya, tidur Sheena semakin tidak nyenyak. Tidur yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat kini justru menjadi tempat bagi mimpi-mimpi yang membawanya ke dalam dunia penuh kegelisahan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi, ada sesuatu yang menunggunya untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa langkah-langkah yang ia ambil sebelumnya telah membawanya pada jalan yang keliru. Suatu malam, setelah beberapa hari merenung dan bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan, Sheena terbangun lagi dalam keadaan terengah-engah, basah oleh keringat dingin. Kali ini, mimpinya lebih intens dan lebih nyata daripada sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia kembali bertemu dengan sosok Arum. Tetapi kali ini, bukan hanya kemarahan yang terpancar di wajah wanita itu. Ada kesedihan mendalam yang menghiasi setiap garis wajahnya, dan itu sangat mengganggu hati Sheena. Di dalam mimpinya, Sheena melihat Arum berdiri di depan pintu rumahnya, menatapnya dengan mata yang penuh tangisan. "Apa yang sudah kamu lakukan, Sheena?" tanya Arum dengan suara yang penuh dengan penyesalan, suara yang hampir tak bisa ditahan. "Kenapa kamu menghancurkan kebahagiaanku? Kenapa kamu mendekati suamiku?" Sheena merasa terjebak dalam pandangan mata Arum yang penuh amarah dan kekecewaan. Dalam mimpinya, ia ingin berlari, tetapi seolah tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Arum terus menatapnya, suaranya semakin keras, semakin menyakitkan. "Dosa-dosa ini akan menghancurkanmu, Sheena," kata Arum dengan suara yang menembus hatinya. "Jangan pernah kira kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari merusak kebahagiaan orang lain. Itu tidak akan pernah terjadi." Setelah itu, sosok Arum menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Sheena dalam kebingungannya. Sheena terbangun dengan perasaan yang berat, napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar. Mimpi itu terasa sangat nyata, begitu kuat dan mendalam, seolah-olah Arum benar-benar ada di sana, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Perasaan bersalah yang sudah menggerogoti hatinya kini semakin kuat, dan ia merasa tidak bisa lari lagi dari kenyataan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Sheena terdiam sejenak di tempat tidurnya, berusaha untuk meredakan ketegangan dalam tubuhnya. Ia memikirkan kembali semua yang telah terjadi, bagaimana ia jatuh ke dalam perangkap obsesi terhadap Pak Wawan, bagaimana ia menggunakan segala cara, termasuk parfum dan susuk, untuk mendapatkan perhatiannya. Semua itu kini terasa salah, sangat salah. Ia mulai menyadari bahwa langkah-langkah yang ia ambil bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain, terutama kehidupan Arum, istri Pak Wawan.
Perasaan bersalah yang semakin besar itu membuat Sheena semakin tertekan. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai atau apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini. Ia tidak bisa terus membohongi dirinya sendiri dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Mimpi itu jelas merupakan panggilan untuk berubah, untuk kembali ke jalan yang benar. Pagi hari setelah mimpi itu, Sheena merasa hatinya semakin tertekan. Ketika ia berjalan menuju kampus, setiap langkah terasa begitu berat, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya pada masa lalu, pada keputusan-keputusan buruk yang telah ia buat. Ia tahu bahwa ia harus meminta maaf, tidak hanya kepada Pak Wawan, tetapi juga kepada Arum, wanita yang telah ia lukai tanpa disadari. Namun, meskipun hati Sheena sudah mantap untuk berubah, ada rasa takut yang menyelimuti dirinya. Bagaimana jika Arum menolaknya? Bagaimana jika ia tidak bisa memperbaiki semuanya? Ia merasa cemas, tetapi perasaan itu justru semakin mendorongnya untuk bertindak. Hari itu, Sheena memutuskan untuk menemui Pak Wawan. Ia tahu bahwa itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki segalanya. Meskipun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi setidaknya, ia bisa berusaha untuk membuat semua ini berhenti, untuk melepaskan diri dari perasaan yang menyesakan ini. Saat bertemu Pak Wawan di kampus, Sheena merasa cemas. Pak Wawan, yang biasa tampak tenang dan profesional, kali ini terlihat sedikit berbeda. Ia terlihat cemas, dan ada keheningan yang melingkupi percakapan mereka. Sheena merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan semuanya. Pak Wawan, saya perlu berbicara dengan Anda, kata Sheena, suaranya bergetar meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Pak Wawan mengangguk dan mengajak Sheena duduk di sudut yang lebih sepi. Ada apa Sheena? Kamu tampak sangat serius. Sheena menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Pak Wawan, saya tahu saya telah membuat kesalahan besar. Saya sudah melanggar batas yang seharusnya tidak saya lewati. Saya sudah terlalu dekat dengan Anda, dan saya tahu itu salah. Saya ingin meminta maaf. Pak Wawan menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Sheena bisa merasakan ada ketegangan di udara, dan ia tahu bahwa kata-katanya tidak akan mudah diterima begitu saja. Namun, ia harus mengatakannya, karena itulah yang benar. Saya juga menyadari bahwa saya telah salah, Pak. Saya tidak seharusnya melakukan semua itu. Saya berharap bisa memperbaiki semuanya, meskipun saya tahu itu tidak akan mudah, lanjut Sheena dengan penuh penyesalan. Pak Wawan terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Sheena. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan nada yang lebih lembut, Sheena, apa yang terjadi antara kita memang seharusnya tidak terjadi. Tapi yang terpenting sekarang adalah kamu menyadari kesalahan itu. Kamu harus belajar untuk mengubah dirimu sendiri, untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu. Setelah percakapan dengan Pak Wawan, Sheena merasa ada sedikit ruang di dalam hatinya yang mulai lapang. Meskipun perasaan bersalah dan cemas masih melingkupi dirinya, langkah pertama untuk memperbaiki kesalahannya telah diambil. Sheena sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan kebohongan dan penyesalan. Ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, mengakui kesalahannya, dan berusaha memperbaikinya, meskipun itu tidak akan mudah. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, ia harus meminta maaf kepada Arum. Pagi berikutnya, setelah banyak berpikir dan merasa lebih tenang, Sheena memutuskan untuk menemui Arum. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang paling sulit, namun ia juga tahu bahwa itu adalah langkah yang benar. Sheena tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, yang telah mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Arum berhak tahu kebenaran, meskipun itu akan menyakitkan bagi keduanya. Sheena berdiri di depan rumah Pak Wawan dengan perasaan yang berat. Ketika ia melihat rumah itu, rumah yang selama ini ia anggap sebagai lambang kebahagiaan Pak Wawan dan Arum, hatinya semakin terasa sesak. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat penuh cinta dan keharmonisan, kini menjadi simbol dari kesalahan yang telah ia buat. Ia merasa seperti seorang penjahat yang datang untuk menghadap hukum,
berharap dapat mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Dengan langkah ragu, Sheena mengetuk pintu rumah itu. Beberapa detik kemudian, Arum membuka pintu dengan senyuman hangat, seperti yang biasa ia lakukan. Namun, kali ini, senyuman itu terlihat sedikit dipaksakan, dan Arum tampak sedikit terkejut melihat Sheena berdiri di sana, di depan pintunya. Sheena merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia tahu ini adalah saatnya untuk berbicara, untuk mengungkapkan semua yang telah ia pendam selama ini. "Bu Arum, saya ingin bicara dengan Anda," kata Sheena dengan suara bergetar. Arum memandangnya sejenak, kemudian mengangguk pelan dan mempersilakan Sheena masuk. Di ruang tamu yang sederhana namun hangat itu, keduanya duduk. Arum memandang Sheena dengan mata yang penuh ketenangan, namun juga rasa ingin tahu. Sheena tahu bahwa Arum pasti merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Namun, Sheena juga sadar bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Ia harus mengatakan semuanya, meskipun itu akan menyakitkan. "Bu Arum, saya ingin minta maaf. Saya tahu apa yang saya lakukan tidak bisa dibenarkan. Saya telah melampaui batas, dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjelaskan semua ini, tapi saya merasa sangat bersalah," kata Sheena dengan suara yang penuh penyesalan. Arum hanya diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu lakukan, Sheena?" tanya Arum dengan suara yang tenang, meskipun ada kedalaman kesedihan di balik kata-katanya. "Apa yang terjadi antara kamu dan Pak Wawan?" Sheena menghela napas panjang, berusaha mengendalikan perasaannya. Saya terlalu terobsesi dengan Pak Wawan. Saya mulai mendekatinya dengan cara yang salah. Saya menggunakan susuk dan parfum yang saya dapatkan dari dukun untuk menarik perhatian Pak Wawan, karena saya merasa dia adalah sosok yang sempurna. Saya tahu itu salah, dan saya menyesal. Saya tidak seharusnya melakukan itu. Saya sudah melanggar segala batasan. Kata-kata Sheena terdengar penuh dengan penyesalan yang tulus. Namun ia juga tahu bahwa penyesalan itu tidak akan menghapuskan perbuatannya. Arum mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi di wajahnya, Sheena bisa melihat ada rasa kecewa yang mendalam. "Sheena, saya tidak tahu harus berkata apa," ujar Arum setelah beberapa detik hening. "Saya selalu percaya pada suami saya, dan saya selalu merasa bahwa kami adalah pasangan yang bahagia. Namun, jika yang kamu katakan itu benar, itu artinya kamu telah merusak keharmonisan rumah tangga kami." Sheena merasa hatinya semakin hancur mendengar kata-kata Arum. Ia tidak tahu bagaimana caranya menghapus rasa sakit yang ia timbulkan, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk mengungkapkan penyesalannya. "Saya tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya, Bu Arum. Saya tahu saya sudah melukai kalian, terutama Ibu. Saya tidak berharap Ibu bisa langsung memaafkan saya. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa saya benar-benar menyesal," kata Sheena dengan suara bergetar. Arum terdiam, merenung sejenak. Suasana di ruang tamu itu begitu hening, hanya terdengar desahan pelan dari Sheena yang sedang menahan air mata. Setelah beberapa saat, Arum akhirnya berbicara lagi, tetapi kali ini dengan suara yang lebih lembut. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, Sheena. Tidak mungkin saya bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan. Namun, saya berdoa kepada Tuhan agar kita semua bisa menemukan jalan yang benar. Saya berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu ini," ujar Arum, dan suara itu terdengar lebih seperti sebuah doa untuk Sheena daripada sebuah hukuman. Sheena merasa lega mendengar kata-kata Bu Arum, meskipun ia tahu bahwa pengampunan tidak datang dengan mudah. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang membutuhkan waktu dan keikhlasan untuk diterima. Arum tidak memberikan pengampunan secara langsung, tetapi ia memberinya harapan untuk berubah, untuk memperbaiki hidupnya. Setelah percakapan yang panjang itu, Sheena merasa sedikit tenang. Meskipun pengampunan belum sepenuhnya diberikan, setidaknya ia telah mengakui kesalahannya dan berbicara dari hati ke hati dengan Arum. Kini, Sheena merasa bahwa beban yang selama ini menggerogoti dirinya mulai terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ia harus berusaha untuk berubah, dan itu dimulai dengan meninggalkan semuanya. Semua obsesi yang salah, semua tindakan yang merugikan orang lain. Keputusan besar pun datang kepada Sheena.
Ia memutuskan untuk menghentikan kuliahnya dan kembali ke kampung halamannya. Kampus yang dulu menjadi tempatnya mencari harapan kini terasa seperti tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Tempat di mana ia terjerat dalam keinginan yang salah. Kembali ke kampungnya adalah langkah untuk memulai hidup baru, jauh dari godaan dan dari perasaan bersalah yang terus menggerogoti dirinya. Malam itu, sebelum ia tidur untuk terakhir kalinya di kosan, Sheena menatap langit. Ia merasa lebih damai daripada hari-hari sebelumnya. Meskipun perjalanan perbaikan dirinya akan panjang dan penuh tantangan, Sheena tahu bahwa ia telah memulai langkah yang benar. Ia harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, dan yang lebih penting lagi, ia harus berjuang untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Sebab, hanya dengan itulah ia bisa benar-benar merasa bebas. Bebas dari penyesalan dan dari bayang-bayang dosa yang pernah ia buat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.